Guys, kali ini saya akan mereview Ronic F30 Cordless Nailer. Seperti ini guys ya, packagingnya koper, rapi banget begini. Khas Ronic. Ini adalah paku tembak model I dengan panjang maksimal di 3 cm atau 30 mili. Untuk isinya ini sama dengan air nailer yang seperti biasa, yang standar paku I30 ya. Dan ini cordless, baterainya juga LXT. Nanti untuk masalah harga Anda pantau terus aja ya, Ronic Tool Indonesia. Oke guys, kita langsung ya unboxing seperti apa paketnya dan bagaimana performanya juga kita akan uji. Let's go. Seperti ini ya, Ronic F30 Cordless Nailer LXT. Ini paketnya udah ada koper dalamnya ya, dapat satu baterai 2Ah plus charger tipe 8619. Jerman teknologi. Waduh, packagingnya cus banget ya. Nah, di sini spesifikasinya voltase 20 volt, kapasitas baterai 2 ampere hour, total berat di 3,8 dengan maksimal panjang pakunya di 30 mili. Ini adalah paku yang model seperti biasa guys ya, yang biasa digunakan pada air nailer yang biasa kompresor tuh sama ya. Kita masih dapat koper lagi, Ronic Emboss. Oke. Ini guys ya, buku petunjuk, kemudian charger. Ini chargernya model LXT. Ini yang tipe 8692 dengan output di 2 ampere. Ini kita dapat kunci-kunci ya. Misalnya kita bisa gunakan, mungkin ada yang nyelip, ada yang macet. Nah, kita bisa buka untuk bagian depan ini, sudah dipersiapkan. Ini baterainya, baterai LXT. Ada paket lengkap ini. Nah, speknya seperti ini ya. Ini beratnya di 2,5 kilo, sama seperti yang saya bacakan. Nah, ini unitnya begini guys ya. Emboss Ronic. Kemudian ini adalah tombol pengaman safety. Jika kita meletakkan unitnya ya, itu kita harus mengamankan ini, mengaktifkan tombol safety. Karena di bagian depan memang tidak dilengkapi dengan safety-nya. Untuk mengamankannya kita tekan ke samping, aman ya. Sementara jika ingin menghidupkan, kita tekan ke kanan, kita bisa tekan triggernya. Build quality sih ganteng banget guys ya, rapi dan ini solid. Gripnya dilapis dengan karet bertekstur. F30 Cordless Nailer, ganteng banget guys. Langsung aja kita coba ya, pada media kayu solid, multiplex maupun media PVC board. Guys, kita mulai ya. Ronic 8619 ya. Jadi ini nailer gun cordless. Ini sama guys ya dengan paku tembak standar yang kita biasa gunakan pada pneumatik ya. Yang angin, ngomong pneumatik kesleo terus guys. Maklum saya orang kampung. Nah, ini begini, isi 100, kita tutup. Hati-hati guys ya, mainan begini baterai harus terakhir. Nah, ini triggernya, matikan dulu locknya supaya aman ya. Oke, jadi ini hanya paku I ya, kita akan coba begini, tembakan guys. Ini kayu jati Belanda, kita buka locknya. Oke, rata. Ini untuk hasilnya ya, rata. Saya akan coba untuk kayu yang lebih keras. Ini kayu meranti. Langsung 2 saya. Jadi kalau kita menekan triggernya agak lama gitu guys, dia langsung nembak tak gitu. Wah, buat perang-perangan asik nih Sam. Taburan-taburan nih nggak? 1, 2, 10. Nah, hasilnya begini guys ya. Jadi masuk sempurna, rata, pas, nggak ada masalah. Ini kayu meranti, balok. Sekarang saya mau ini guys. Ya, PVC board ya. Ini banyak digunakan nih di era sekarang ini. Kita coba guys ya. Kita matikan dulu 1. Oke. Tekan lagi. Kalau PVC board kayak terlalu masuk gitu guys ya. Nanti Anda bisa lihat hasil.
Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau PVC board ya, menurut saya ini agak masuk ya, kurang lebih di 1 mili. Tapi tersambungnya sempurna ya, nggak ada masalah. Coba lepas lagi. Oke, bagaimana Bang kalau papan jati Belanda? Nah, kita coba. Biasanya penghobi kan banyak ya mainnya dengan kayu pinus jati Belanda. Saya matikan dulu satu. Apakah tembus? Oke, bagus. Nggak ada setelanya guys ya. Kita lanjut lagi. Wah, keluar guys ya. Ini hasil pada kayu jati Belanda. Bagus sih, ya, nggak ada masalah. Ada satu nih kurang masuk. Wajar tadi. Jadi gini guys ya, saya juga nggak bisa menyalahkan alat. Kadang-kadang kita maku itu kita menahannya kurang stabil gitu, sehingga kayak mantul gitu guys ya. Apalagi kalau kayunya dapatnya yang ada matanya, misalnya di serat yang keras. Tapi paling tidak ini bekerja dengan baik. Bagaimana Bang feel-nya dibandingkan dengan yang pneumatik ya, yang angin, air nailer angin? Ya kalau mau nyaman ya nyaman angin sih. Nyaman secara kita mengoperasikannya, karena kan lebih enteng guys ya. Kalau yang angin itu, air nailer angin kompresor itu kan lebih enteng ya, lebih capek. Tapi itu juga ribet juga karena ada selang kompresor. Ya ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Ini yang model cordless, jadi kalau listrik mati kerjaan nanggung, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau air nailer kan listrik mati ya nggak bisa kerja. Kerjaan nanggung ya udah nunggu listrik nyala gitu ya. Terus coba lepas lagi. Yes ya, ini tandanya nih tembus. Oke, ini pada papan jati Belanda. Kita akan coba pada multiplex atau blockboard. Nah ini guys, jadi kita menahannya guys ya. Ya kayak kita pegang senapan angin kayak gitu ya kan, kita harus bisa nahan gitu ya. Ya kalau enggak yang meleset tembakannya. Kita coba. Pencetnya agak lama, dia nembaknya 2 guys. Udah kayak senjata api. Ini agak melengkung ya, saya coba tekan gini. Oke. Ini adalah hasil pada multiplex ya, kombinasi multiplex, ininya blockboard, blockmin. Hasilnya rapi, nggak ada masalah, bagus, berjalan sesuai fungsinya. Yang penting kita menahannya harus stabil guys ya, harus yakin stabil supaya dia pada saat nembak itu nggak menghentak akhirnya geser atau jadi nggak rata hasilnya. Nggak ada masalah ya, semua berjalan sesuai fungsinya. Worth it bagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya nanggung ya, nanggung sebagai backup di workshop ataupun penghobi ya, seperti kita yang sukanya cordless. Apalagi ini adalah mempunyai baterai LXT. Banyak kembarannya. Ini masih penuh. Di sebelumnya saya udah cas. Nah, kita coba. Kita habiskan 100 paku. Copot, guys. Lupa. Udah niat-niat. Oke, coba 100 paku dihabiskan. Kayaknya habis sudah. Nah, ini udah habis ya. Tadi kan kita masukkan 100 paku ya, satu lajur utuh. Dan nggak ada masalah ya. Adapun masalah yang tadi ini satu nggak masuk ya. Ini karena tadi saya menekan triggernya terlalu lama, jadi masuknya 2 tembakan. Bagus sih. Lancar. Jos. Gimana guys? Anda udah lihat sendiri ya kepraktisan dalam menggunakan Ronick F30 cordless nailer. Kecil itu terus ngomongnya guys. Praktis ya, kita nggak usah pakai kompresor. Itu yang pertama. Yang kedua, build quality-nya juga rapi seperti ini. Jadi ini untuk DIY cocok banget. Atau mungkin diproduksi ya pada saat listrik mati, kemudian nanggung ya kan, namanya kompresor kan pakainya listrik. Kalau ini kan cukup baterai. Apalagi kalau Anda sudah banyak ya baterai-baterai LXT ataupun mungkin merek Makita juga yang 18 volt bisa masuk ke unit ini. Di pengujian tadi nggak ada masalah, lancar, di kayu solid juga bisa, untuk multiplex, PVC board, semuanya lancar. Kalau masalah safety memang di bagian ujung ini ya, tidak ada penahan safety-nya, jadi safety pada Ronick ini hanya pada trigger.
ada lock buttonnya, sehingga pada saat kita aktifkan locknya ini, kita tidak bisa menekan trigger. Kita bisa aktifkan lock ke arah ke kiri, ini tertahan. Untuk rilis ke kanan. Jadi dalam menggunakan nailer cordless ini Anda harus hati-hati ya. Itu tadi karena tidak ada safety di ujung paku tembaknya. Setelah Anda gunakan, Anda segera kunci di bagian trigger. Untuk yang lain sih nggak ada masalah ya, lancar. Anda pantengin terus saja Ronic Tool Indonesia untuk mengetahui harga atau pemesanan unit-unit Ronic. Jadi menurut saya ini recommended bagi penghobi maupun produksi untuk backup. Ya. Tapi satu hal, ingat safety-nya Anda harus perhatikan di bagian trigger. Nah, udah dilengkapi. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang-Abangan Channel.